Lang coi mấy mình. Sambil ya, sambil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita kemarin di halaman 28 ya. Sekarang 28. 27 kita kemarin selesai ya. Sekarang kita halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai keutamaan mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Dalam hal ini terdapat sebuah riwayat atau athar yang berstatus marfu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lihat di situ bisa digarisbawahi ada namanya athar. Ya. Ada namanya athar. Jadi landasan hukum kita ya, landasan hukum kita itu kan ada namanya sunnah. Jadi ikut sunnah Rasulullah kan gitu. Nah, sunnah itu bisa diartikan mirip dengan al-khabar. Akhbarona an Rasulillah Jibril. Jadi berarti definisi sunnah khobar dengan al hadis itu sama, yaitu berita atau apa istilahnya, ucapan, perilaku, persetujuan dan sifat dari Nabi. Kemudian di bawah ini ada namanya al-athar. Ya, al-athar. Dan tulisannya atharun atau atharun. Nanti dilihat saja. Ini saya lupa. Pokoknya intinya adalah al-athar. Al-atharu itu adalah riwayat, ucapan, perilaku dan sebagainya yang dia itu munculnya dari sahabat. Ya. Ya, jadi munculnya dari para sahabat. Kita tulis Indonesia ini saja biar aman ya. Biar tidak hilang. Nanti dicek lagi di sana. Asar itu dari sahabat. Nah, sahabat ini juga nyambung kepada ya, ini posisi yang mau kita baca ini asar. Ada sunnah, khobar, ada hadis. Nah, di sini ada asar. Asar ini muncul dari sahabat, tetapi kemunculan ini disandarkan kepada Nabi. Ini nanti tidak usah bingung, biasanya disebut dengan asar sahabat. Asar sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz punya apa namanya? Punya athar. Ta'allamu, belajarlah kalian al-ilma ilmu. Fa inna karena ta'allumal ilmu, belajar ilmu itu lillahi, bagi Allah, itu hasanatun, dihitung sebuah kebaikan. Wa talabahu, dan dalam mencari ilmu itu ibadatun, dihitung ibadah. Berarti antum mulai berangkat dari rumah lah tadi, meskipun di sini kita ngobrol macam-macam, meskipun kita ngopi dan sebagainya sebelum ngaji, terus nanti setelah ngaji ngopi, nah itu mas belum terputus. Jadi dihitung ibadah selama tidak bermaksiat. Kuncinya di situ ya. Jadi selama tidak bermaksiat. Wa mudarasatuhu, dan mudarasah
Makanya kan disebut Nabi Idris. Itu kenapa sih Nabi Idris? Nabi yang senang membaca, senang menganalisa, senang meneliti gitu. Maka antum ini sebenarnya kan, saya malas baca di rumah, kan? Tidak apa-apa, baca saja di sini sama-sama saya. Ya, dapat 1 halaman, 2 halaman sudah tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi termasuk mudarosah itu adalah tasbih seperti antum bertasbih. Ya, kalau kita mudarosahnya setengah jam, kalau 2 jam, kalau setengah hari, bayangkan dihitung tasbih kayak gitu, antum buat tasbihan setengah jam. Sama mati itu baca tasbih setengah jam, capeknya luar biasa. Kalau tidak begitu ngantuk. Wal bahta, dan membahas anhu dari ilmu, jihadun itu seperti jihad. Makanya dikatakan ulama dengan syuhada itu nanti di akhirat ditimbang. Yang satu ditimbang darahnya berapa tetes, yang satu ditimbang berapa tintanya, berapa tetes tintanya. Jadi tintanya itu setiap tetesnya mirip dengan tetesan para syuhada, tetesan darah. Makanya ada makalah yang riwayatnya tidak jelas tapi penting, ya saya sampaikan, bahwa man patana kitabuhu padana qalbuhu. Nah, ini bahasa Jawa. Man patana kitabuhu padana qalbuhu. Ini bahasa Jawa dicampur dengan Arab. Man padana kitabuhu patana qalbuhu. Man barang siapa, ya, man barang siapa, patana peteng itu apa peteng? Gelap, ya, artinya gelap. Kitabuhu kitabnya. Padana maka padang artinya apa? Terang, ya, terang. Qalbuhu hatinya. Ya, bahasa Jawa padang itu artinya terang. Kalau petang atau petang itu berarti gelap. Ini dalil. Barang siapa kitabnya gelap, maka hatinya akan terang. Artinya kitabnya penuh dengan coretan, keterangan gurunya ketika menerangkan dan sebagainya. Maka antum tidak usah bingung-bingung, itu coret-coret saja, kasih keluh. Jangankan kitab kitab saya saja banyak coretan. Tuh. Padahal saya sudah sedikit-sedikit setengah hafal sedikit. Masih saya coret-coret. Ya. Gitu. Jadi ini kebalik. Waman padana kitabu, barang siapa kitabnya bersih. Makanya bukunya itu kok bersih sekali. Kalau itu kan kelihatan tertekuk-tekuk, nah itu berarti kalau termasuk kotor, bukunya lusuh, kotor, lusuhnya dibaca, kotornya dicoret-coret. Nah, itu suatu keberkahan. Ya. Kalau bersih mau dijual lagi. Nah, tapi barang siapa yang kitabnya terang-terang saja, menandakan tidak dibaca, menandakan tidak ada keterangan ditulis. Ini aqwalul ulama ya. Jadi ini jawabnya para kiai di Jawa itu. Semakin kotor kitabmu dalam artian banyak keterangan, itu semakin keren. Banyak di sana ada namanya makna gandul, ada makna pegon, makna itu. Jadi sekarang gue jangan ragu. Anggap saja kitab Ihya antum itu adalah kitab pertama antum, dan kalau itu hancur itu adalah pengorbanan antum. Ya. Makan di KFC sehari bisa 500.000 masa beli kitab. Maksudnya kita hancurkan satu kitab itu dengan keterangan, dengan keilmuan kok enggak sebanding itu nanti dengan yang diberikan oleh Allah. Seperti itu ya. Gitu. Gampang, kalau mau baru lagi misalnya. Ya. Wa ta'limahu, dan mengajarkannya sodaqotun sedekah. Makanya saya senang. Ya, kalau saya sedekah duit ya sayang. Kalau saya sedekah ilmu ya alhamdulillah.
dulu ketika masih muda rajin belajar. Sekarang enak kesana kemari bisa sedekah. Makanya itu malam ya gulat ta'allum sa'atan tajarru ajulal jadidullah ya. Antum mungkin hina hari ini, tahun ini hina ngaji sama saya, dimarah-marahi sama anak kecil kayak begini. Tapi lihat 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, sudah pas 1-2 sudah pas, sudah ada yang panggil, sudah manfaatkan ilmu antum. Apalagi kalau anak cucu antum disiapkan dari kecil, itu baru di dunia. Wa badluhu li ahlihi qurbatun, wa badluhu dan menyerahkan li ahli kepada ahli ilmu, qurbatun itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwal anisu fil wahdati wa sahibu fil khalwati. Wa huwa dan ilmu itu al anis. Iman itu muncul dari keilmuan. Orang tidak punya ilmu susah mau beriman. Sehingga yang keluar itu asal bukan pasrah. Orang marah dengan orang tegas tempelannya hanya masalah iman. Orang tidak berilmu tidak bisa, susah menancapkan keimanannya. Sehingga yang keluar itu memang marah asli. Nah, kalau Umar bin Khattab nampol orang itu barokah. Kalau Pak Yai nampol orang itu barokah. Kalau antum nampol orang itu masalah. Ya masalahnya di sini. Nah, jadi kalau punya ilmu itu adalah sahabat sejati. Sahabat sejati. Nah, ini dikatakan dalam Al-Qur'an khairu jalisin di zaman kita pun sebaik-baik teman itu adalah kitab ya Al-Qur'an dan sebagainya. Wasahibu dan sahabat fil khalwati dalam sendirian wa dalilu. Nah, seperti ini kalau sendirian sering maksiat kalau sendirian. Iya. Kenapa? Karena taunya kalau di masjid itu tempat ibadah, kalau di kantor itu tempat korupsi. Itu gara-gara masalah ilmu. Kalau ada ilmunya maka berkembang ke dalam keimanan sehingga dimanapun tempat berada itu adalah tempat sujud, tempat untuk menyembah. Ibadahnya tidak harus ada di masjid. Bukan hanya ketika pakai baju putih saja, tapi ketika pakai celana jeans, ketika pakai apapun itu tidak bermaksiat. Nah, ini agak marah-marah ini Mu'adz bin Jabal ini. Pokoknya dengarkan saja. Saya hanya membacakan, saya tidak marah. Lagi dimarahin sama Mu'adz bin Jabal ini antum. Terus, buat dalilu dan menjadi petunjuk asar-ro'i ketika dalam keadaan lapang, wal-dorro'i dan dalam keadaan duka atau dalam keadaan bahaya. Artinya dalam senang kita dibimbing oleh ilmu untuk bersyukur, dalam keadaan susah kita dibimbing untuk bersabar. Wal waziru dan menjadi menteri, perdana menteri, penasehat, ngindal akhillai, ya, ngindal akhillai di depan para sahabat. Ya, Khalil itu artinya sahabat. Wal qorinu dan para teman, orang yang dekat. Indal kuronai, wa mana rusabilil jannati. Indal kuronai dan di depan, pokoknya itu ya teman-teman dekat. Semuanya itu nanti kalau di sini terjemahannya apa sih? Ya pokoknya baca sendiri. Wa manaru sabilil jannati, wa manaru dan menjadi cahaya sabilil jannati, pintu jalan menuju surga. Yarfa'u mengangkat Allah bihi dengan ilmu aqwaman kaum-kaum. Wa yaj'aluhum kemudian menjadikan Allah kaum-kaum tersebut fil khairi dalam kebaikan. Qadatan, hudatan, yahdi bihim. Qadatan, kalau orang itu sudah dikasih ilmu menjadi qadatan, pemimpin, orang yang diikuti. Qudwatan, sampel, viral. Jadi viral jangan masalah jual obat, itu sakit itu. Wahudatan dan menjadi petunjuk, solutif. Jadi orang yang solutif, bikin keruh suasana saja. Ya tadi yang memberikan petunjuk bihim dengan ilmu ya. Memberikan petunjuk kepada teman, menunjukkan kepada keluarga. Nah, kalau ada ilmu itu bisa ngasih solusi keluarga, bukan tambah masalahnya keluarga. Begitu juga dengan persahabatan, pertemanan dan sebagainya. Adillatan fil khairi, adillatan menjadi dalil, ya. Petunjuk lagi fil khairi dalam kebaikan. Tuktasu asaruhum wa turmaku af'aluhum. Tuktasu, ya. Yang dikenang asaruhum
bekas-bekas mereka. Artinya apa? Kita itu dikenang, ya, kita dikenang dulu sebagai orang ahlul ilmi, orang yang suka memberi solusi. Kalau saya ngomong ahlul ilmi itu berarti keren sekali, tidak usah, biasa saja. Ya, artinya dipahami orang yang memiliki ilmu, yang memberikan solusi kepada orang lain. Kemasannya tidak harus pakai songkok. Kita lihat itu ulama-ulama dulu ya. Daruqutni, Imam Daruqutni, bisnisnya apa? Bikin kasur. Makanya Darun Rumah Al-Qutni penuh dengan kapuk, penuh dengan kasur. Ya biasa saja. Makanya mulia. Ini kemuliaan kemarin itu bagaimana? Kemuliaan itu kalau ahlul ilmi, kalau lagi laku ya baik-baik saja. Kalau tidak laku tetap bisa hidup. Bukan kalau tidak laku marah-marah, sesat dan menyesatkan. Tapi ya tidak apa-apa ya, memang ya adanya begitu, mau apa? Ya setidaknya ada solusi lah. Jadi solusi mereka, solusi apa? Solusi yang males cari ustadz yang berkualitas ya. Pokoknya diserahkan ke mereka itu saja. Jadi orang yang ngawur dapat orang ngawur itu ya begitu, memang rezeki. Pokoknya saya ngurus masjid ini males ini kalau saya cari ustadz satu-satu. Ya pokoknya takmirnya sudah diserahkan saja ke ke lembaga dakwah. Iya tidak apa-apa, baik-baik. Tapi kalau ngawur begitu biasanya dapat yang ngawur. Jangan marah-marah ketika lembaga dakwahnya yang datang anak muda masih kecil, terus kemudian ceramahnya ngalor itu tidak jelas begitu. Pokoknya begitu. Nyari istri juga begitu, jangan ngawur. Harus diilmu. Nanti kalau ngawur dapatnya ngawur ya kacau. Watur maku af'aluhum. Watar gobil malaikatu, dan malaikat mencintai mereka fi hilyatihim, dalam perilaku mereka fi ajnihatiha, dengan dilindungi dengan sayap-sayap mereka. Tamsahuhum wa yusabbihu lahum kulla rabbin wa yabisin walahum yastaghfiru hatta hitanil bahri, dan memohonkan ampun kepada walahum, dan bagi mereka yastaghfiru memohonkan ampun hatta hitanil bahri, sampai ikan-ikan di laut. Nah ini kalau seumpama kita bilang laut di sekitar Teluk Makassar itu ada berapa ekor ya? Dan kalau kita ngaji begini dimohonkan ampun. Antum kuat istighfar sejumlah itu. Makanya jalan pintas untuk menuju istighfar itu ngaji. Gitu. Wa hawamihi wa siba'il barri wa an'amihi wa sama'u wa nujumuha. Ya, jadi langit bumi menjadi saksi di annal ilma, karena ilmu itu adalah ayatul qulubi, kehidupan hati, mina ummi, dari kebutaan, wa nurul absori, dan cahaya mata, minal bulmi, dari kesesatan, wa quwwatul abdani, dan menjadi kekuatan badan. Kalau ngaji insyaallah disehatkan badan, minal dha'fi, dari kelemahan. Karena apa? Ada semangat, ada motivasi di situ. Ya belum mencapai bihi, dengan ilmu tersebut al-abdu, seorang hamba, mana zilal abrori, derajatnya orang-orang yang baik, abror baru, wa darajatil ula, dan derajat yang tinggi. Bagaimana itu bunyinya? Ya. At-tafkiru fihi, memikirkan tentang ilmu ya'dilu bisyami wa mudarasatuhu bil qiyam, ya'dilu, membandingi bisyami dengan puasa. Ya. Jadi kalau puasa malah senang ngaji itu baik. Dan pendukung ngaji itu puasa. Orang kalau puasa ngaji waktunya lebih banyak. Coba antum minum itu berapa detik? Berarti konsentrasi terpecah beberapa detik. Kalau kita puasa ngaji lebih baik, lebih fokus, lebih baik. Ya, mengimbangi dengan puasa. Jadi kalau orang puasa ngaji, berarti kekuatannya dua kali lipat, bukan malah lemah. Nah tapi kita masih pakai hitungan. Ini kan level pertama. Nanti kita akan coba ngaji habis maghrib sampai subuh udah tidur, itu tes. Ya full pokoknya ya. Itu juga dalam riwayatnya Imam Syekh Abdul Qadir itu. Wa kana yatawaddu wa kana sholatu fajrihi yatawaddu bi wudu'il isya'i. Dan adalah Syekh Abdul Qadir itu
sholat subuhnya dengan wudhunya sholat isya. Antum bagaimana? Tidak tidur. Ya, nanti ada riwayat di belakang, tenang saja. Ya, terus. Wa mudarasatu dan mudarasah di dalam ilmu bil qiyami, membandingi dengan qiyamul lail. Wa bi dan dengan jadi ini agak kontroversi sedikit. Makanya bangun malam itu penting. Waminal laili wa tahajjud itu ada beberapa ulama yang milih mudarasah. Kalau kamu ngantuk sholat, kamu ngantuk zikir, baca Quran. Kalau tidak begitu, mudarasah. Kalau mudarasah tidak bisa sendiri, panggil temanmu, ajak berdiskusi. Sehingga mudarasah dalam keilmuan itu membandingi dengan qiyamul lail. Wabi dan dengan ilmu itu yutau bisa ditaati Allah. Wabi dan dengan ilmu ya, hanya dengan ilmu bisa taat kepada Allah. Itu kalau tidak tahu ya bagaimana caranya bisa taat kepada Allah. Wabi dan dengan ilmu yu'badu, Allah disembah. Wabi dan dengan ilmu yuwahhadu, Allah diesakan. Wabi dan dengan ilmu tusolu, bisa disambung al-arhamu, saudara. Orang yang putus silaturahmi itu menandakan dia jahil murokab. Jahil murokab itu jahil bertumpuk-tumpuk. Kenapa kok jahil murokab? Itu sudah dilanggar rumus nomor 27. Orang bermusuhan itu kan sudah melanggar nomor 27. Ketika bermusuhan hatinya sudah panas. Ketika mengingatnya sudah panas lagi. Mau ketemu minggir lagi. Berarti dunianya semakin sempit karena tidak bisa lewat jalur tersebut. Kalau saya lewat sana, saya punya masalah di sana, saya tidak bisa lewat di sana. Dunianya sempit. Ya kalau punya ilmu ya sudah, masalah ini apa pokoknya dilewati saja. Wahwal imamu dan ilmu itu adalah imam, wal amalu dan amal itu tabi'u pengikutnya, makmumnya. Yulhimuhu as-su'ada'u wa yuhrimuhul asfiya'u. Ya. Apa artinya tadi? Yulhimuhu yulhimuhum, ya, menguasai keilmuan, gitu saja ya. As-su'ada'u yaitu orang-orang yang bahagia. Wa yuhrimuhu dan terhalang dari ilmu. Artinya apa? Dia tidak mau belajar. Al-asqiya'u orang-orang yang celaka. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kita langsung baliknya ya. Saya sudah jelaskan sedikit demi sedikit, nanti diperdalam lagi. Nomor halaman 30. Ya, itu keterangannya dari segi akal jelaslah bahwa ilmu itu sesuatu yang utama karena dengan ilmu manusia sampai kepada Allah Ta'ala. Nah terus ini ada kalimat, ada Al-Quran lagi. Ud'u ajalah ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu bila hikmati dengan hikmah, wal mau'izatil hasanati dan mau'izah hasanah, wajadilhum dan debatlah mereka billati hi ahsan. Surat An-Nahl ayat 125. Nah, ini maksudnya ini bagaimana? Menurut Imam Ghazali itu ya, saya garis bawahi di sini dulu. Saya sudah bacanya dulu ya. Jadi meskipun sudah saya pelajari dulu, saya tetap membacanya sebelum ngajar. Orang yang berilmu menyeru orang khusus dengan cara hikmah. Artinya kalau orang-orang sesama berilmu itu menasehati orang lain dengan sesama orang yang levelnya itu dengan cara hikmah. Nanti dipanggil ketika di belakang atau bagaimana begitu. Tidak perang tidak perang status, itu menandakan levelnya belum level hikmah. Itu menurut Imam Ghazali itu ya. Saya tidak ikut-ikutan ini hanya baca ini. Dan kaum awam dengan nasihat dan pelajaran. Sedangkan kalau kita menasihati orang awam, ya, itu dengan nasihat dan pelajaran seperti kita ngaji kayak begini ya. Sedangkan orang yang ingkar dengan bantahan yang baik, nah baru yang mengingkari dengan bantahan. Masa kita ngaji begini mau berdebat, gitu loh. Jadi kalau kita dengan orang awam ya jangan didebat. Bagaimanapun ada batasan keilmuan yang belum dia capai. Kalau dihantam di situ dia patah. Beda dengan orang yang sudah tahu kemudian ingkar, nah itu perlu diajak diskusi. Kalau orang awam jangan dibantah, jangan dipatahkan. Kalau dipatahkan selesai kan, dia tidak akan ngaji kedua kali lagi.
Nah begitu juga orang alim ya jangan dinasihati, kamu itu sebenarnya ya jangan begitu. Tapi kan Umar bin Khattab begitu ya, kamu bukan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab ambil tulang kasih garis, kalau marah hanya begitu saja, kamu saya garis. Kalau kamu tidak bisa saya garis, saya nasihati tak garis, tak garis pakai pedang gitu. Belah jadi dua. Kayak gitu ya, Masya Allah. Ya pokoknya begitulah, Masya Allah. Lanjut ya. Nah kita masuk kepada subbab yang berikutnya. Masih ada waktu. Ilmu yang terpuji dan tercela. Nah ilmu itu juga ada yang fardu ain serta tentu kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Di pertemuan yang akan datang kita bahas ya. Jadi paling penting teman-teman masih dapat motivasi tentang ilmu. Kok sampai segitu sih? Kemarin kita ngaji kan satu hari bisa beberapa hadis. Hari ini kok membahas asar saja sampai seharian, sampai setengah jam lebih. Ini bagaimana? Tidak apa-apa ya. Ya seperti itulah ilmu dan seperti itulah hidup. Ada pekerjaan yang sehari kita bisa kerjakan 10 kali. Ya kalau urusan bisnis ya, sehari bisa closing 10 kali. Tapi kadang dalam 1 bulan tidak closing sama sekali. Seperti itulah kehidupan. Ngaji pun juga begitu. Jangan harap ngaji itu enak terus ya. Kadang dimarahi, ya kadang disenangi, kadang ya kita bahagia, kadang begitu. Ya itulah suasana. Nah kita tidak bisa milih suasana, tapi sikap yang kita bisa pilih. Kalau memang ada intonasi tinggi, berarti itu memang prinsip harus dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada intonasi lembut, bukan itu melenakan, tetapi betapa lembutnya keilmuan dan maha lembutnya yang memiliki ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ngobrol, nanya jawab. Yang sibuk silakan. Jangan lupa urus anak istri. Yang belum punya anak, belum punya istri, diupayakan. Tidak ada alasan kesibukan untuk tidak ngaji. Saya belum paham. Oke. Sudah jadi hati-hati, ada keluarga. Ya. Besok. Saya mau ada nanti saya keluar. Masih menyala? Ya. Ya. Bisa saja. Asalkan bukan niatnya ihanah, menghinakan. Jadi memang wakaf pakai ini wakafnya di sini. Kalau tidak sampai nafasnya, itibanya di sini. Termasuk latihan wakaf itibak itu dengan pensil. Saya dulu juga begitu. Sampai pakai pensil. Iya, saya kira itu. Itu masih menyala, mau dimatikan.